Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen tutor mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-temanku di Universitas Terbuka dimanapun kalian berada. Mari kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala limpahan nikmat dan rahmatnya sehingga kita dapat mengikuti tuton di Universitas Terbuka ini. Untuk memulai topik pembahasan tentang COVID-19, mari kita bedah terlebih dahulu apa itu COVID-19. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang baru ditemukan pada akhir tahun 2019. Coronavirus adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai dengan berat. Ada setidaknya 2 jenis coronavirus yang diketahui menyebabkan penyakit yang menimbulkan gejala berat, yaitu seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS dan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Virus penyebab COVID-19 ini dinamakan SARS-CoV-2. COVID-19 dapat menular dari manusia ke manusia melalui percikan bersin dan batuk, tidak melalui udara. Orang yang paling berisiko tertular penyakit ini adalah orang yang kontak erat atau kontak langsung dengan pasien COVID-19. Tanda dan gejala umum infeksi COVID-19 antara lain gejala gangguan pernafasan seperti demam, batuk, dan sesak nafas. Pada kasus COVID-19 yang berat dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernafasan akut, gagal ginjal, dan sampai menimbulkan kematian. COVID-19 ini berasal dari kota Wuhan, Provinsi Hubei dari China, di mana pada tanggal 31 Desember 2019, WHO China Country Office melaporkan kasus pneumonia yang tidak diketahui etiologinya. Pada tanggal 30 Januari 2020, WHO telah menetapkan sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia. Dan di Indonesia, kasus pertama yang terpapar COVID-19 yaitu pada tanggal 2 Maret 2020 sebanyak 2 kasus. Masyarakat memiliki peran penting dalam memutuskan mata rantai penularan COVID-19 dengan cara mematuhi dan menerapkan protokol kesehatan 5M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak minimal 1 meter, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas. Salah satu cara untuk menanggulangi pandemi COVID-19 adalah mewajibkan vaksin. Vaksin merupakan salah satu cara untuk menanggulangi terjadinya dampak buruk dari COVID-19. Fungsi yang dapat kita ambil dari vaksin COVID-19 yaitu merangsang kekebalan tubuh, mengurangi resiko penularan, mengurangi gejala berat virus COVID-19, dan mencapai herd immunity, sehingga meminimalisir risiko paparan dan mutasi dari virus COVID-19. Salah satu kebijakan pemerintah dalam menanggulangi COVID-19 yaitu menerapkan PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Banyak dampak yang cukup besar dari penerapan kebijakan ini, dari perusahaan besar, UMKM, serta karyawan di dalamnya. Banyak yang kehilangan mata pencahariannya. Dalam menghadapi COVID-19, pemerintah Indonesia melakukan pendekatan yang cukup cepat dan prudent untuk mengurangi dampak pada perekonomian. Berbagai bantuan dan subsidi pun digulirkan. Bantuan serta subsidi itu menyasar sebagai berbagai kalangan, mulai dari pengangguran, karyawan swasta, pelaku usaha kecil dan mikro atau UMKM, aparatur sipil, bahkan murid dan mahasiswa. Berikut beberapa bantuan yang dikucurkan pemerintah selama 6 bulan masa pandemi COVID. Salah satunya bantuan sembako, bantuan langsung tunai, subsidi tarif listrik, kartu prakerja, subsidi upah pada karyawan, dan serta bantuan pada pelaku UMKM. Demikianlah uraian secara singkat yang bisa saya sampaikan mengenai COVID-19 yang terjadi di Indonesia. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun kalimat dan segala kekurangan yang lainnya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.